Selamat pagi, salam sejahtera. Saya Dr. Budi. Akhir-akhir ini kita dihangatkan atau dipanaskan lagi oleh isu kesehatan, yaitu adanya kematian, kasus dengan kematian cukup tinggi gagal ginjal akut pada anak. Kalau ini nilainya lebih dalam waktu tertentu lebih dari biasanya, ini sebenarnya sudah termasuk KLB atau wabah. Tapi itu wewenang pemerintah untuk melakukan decision, dan sebenarnya di luar itu pemerintah sudah melakukan perlakuan-perlakuan seperti wabah, misalnya penanganan yang sistematis, kemudian pembiayaan oleh negara dan lain-lain. Di luar itu yang menjadi concern kita adalah kadang-kadang kita takut bahwa semua obat atau semua sediaan sirup bermasalah seperti ini. Makanya kita akan bicara tentang sirup. Banyak bahkan tetangga, bahkan pasien yang datang pada kami, dia bingung loh, sekarang nggak boleh minum sirup, dan sebagainya. Oleh karena itu saya ingin jelaskan bagaimana itu sirup dan betapa mudahnya Anda semua juga bisa membuat sirup. Sirup adalah sediaan di mana kita itu ingin memasukkan obat ke dalam tubuh kita dengan cara yang senyaman-nyamannya. Kita ketahui bahwa tablet tidak semua orang bisa minum tablet. Makanya terutama pada anak-anak atau kadang-kadang ada tablet yang memang karena diharapkan daya kerjanya lebih tinggi, maka dibuat dalam kemasan sirup supaya lebih bekerja terutama untuk lambung. Jadi sirup ini adalah suatu sediaan di mana untuk membantu orang mendapatkan kenyamanan dalam meminum obatnya. Untuk mendapatkan kenyamanan ini makanya supaya obat itu tidak pahit, dia juga harus manis supaya nyaman, anak-anak juga suka, maka dibuat sirup. Nah, sirup itu sendiri sebenarnya adalah komponennya terdiri dari air atau sirup dan komponen obatnya. Nah, kita sendiri bisa membuat sirup di rumah. Misalnya kalau dokter atau puskesmas memberi tablet puyer, kita tinggal puyer aja, dihaluskan, kemudian dikasih sendok. Ibu-ibu kita melakukan seperti itu, dikasih sirup yang kita punya di rumah seperti sirup stroberi, sirup melon, sirup nanas dan sebagainya, dikasih sendok, sirup sedikit, kasih air, diaduk, diminumkan. Itulah cara membuat sirup secara alami yang bisa kita lakukan di rumah-rumah. Tetapi kadang-kadang orang ingin yang instan, semuanya serba instan. Tentu saja ini memerlukan cara-cara yang lebih representatif, yaitu bagaimana membuat sirup, bagaimana komponen tidak larut bisa ada di dalam larutan sebaik mungkin. Oleh karena itu, kalau kita membuat sirup sama seperti ibu-ibu, komponen puyer dimasukkan, komponen air dimasukkan. Supaya puyernya ini tidak selalu mengendap, maka airnya ini diberi namanya pengental. Pengentalnya bisa macam-macam, bisa alat pengental dari sejenis CMC atau yang lainnya. Fungsinya dengan cairan itu pengental, dia mengendapnya lebih lambat. Nah, dari dasar itulah makanya ada pengental. Problemnya pengental ini kadang-kadang suatu saat terjadi kelangkaan. Misalnya salah satu pengental yang boleh diberikan misalnya adalah etil